Shalom. Puji nama Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah pada sore hari ini, sekedar mengingatkan kalau hari ini ibadah perjamuan kudus, tapi juga ibadah cangkomek. Karena kemarin kita sudah ibadah Imlek ya, harus tetap ditutup sama ibadah cangkomek gitu ya. Tapi ini bukan mau mempersingkat waktu untuk ibadah, bukan. Karena kita memang bersamaan dengan bulan puasa. Jadi nanti memang diupayakan supaya sebelum di sana selesai, di sana pas buko, kita ini sudah selesai, dia sama-sama. Mari kita siapkan hati kita, sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa buat kesempatan pada sore hari ini, kalau kami boleh bersama-sama berada di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang beracara di ibadah kami pada sore hari ini, kami menyerahkan ibadah kami, Engkau juga mengurapi setiap kami yang bertugas pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang beracara di dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
siap untuk memuji memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap memuji memuliakan nama sama-sama katakan amin. Mari saya undang jemaat sama-sama kita bangkit berdiri. Kita datang dalam kehadiran Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira, tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu, kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, sambut Haleluya, Yesus terima kasih Bapa. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira, tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu, kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang berkata di atas pujian. Saya persilakan kita tuh kembali duduk. Mungkin ada yang mau memberikan kesaksiannya. Saya beri kesempatan. Silakan Bu Sri Endang. Selamat sore, Shalom Ibu Bapak. Saya menyaksikan kasih Allah yang luar biasa pada saya. Selama tahun 2026, saya bersyukur sekali. Berkat Tuhan itu berlimpah-limpah bagi saya. Saya tidak kekurangan suatu apapun. Toh saya hidup sendiri di rumah sama anak saya yang sakit. Berkatnya itu sampai saya itu nangis, tidak pernah ketemu sama tetangga saya itu datang-datang memberi berkat pada saya. Masih muda, anak dari Kalimantan. Bersyukur sekali saya menangis saya, karena tidak pernah ketemu toh sedikit saya bersyukur. Satu, kedua kalinya saya bersyukur lagi, uang saya sudah keluar sebagian. Saya puji Tuhan untuk bisa melayani Tuhan dari mana-mana, dan saya bagikan kepada saudara-saudara saya semuanya. Dan Tuhan tidak akan membiarkan saya setiap hari berdoa kepada Tuhan untuk dikembalikan uang saya. Hanya satu yang belum bisa keluar, dua yang belum bisa keluar sampai sekarang ada masalah. Saya meminta pada Tuhan, Tuhan membuka mereka untuk bisa membalikan uang itu, karena uang itu saya kerja setengah mati selama 34 tahun. Saya kumpulkan, saya sedikit-sedikit saya kumpulkan. Tapi puji Tuhan, saya tahu sakit, saya bisa bekerja. Saya dipercaya sama orang. Kalau saya itu kemarin sakit gigi kan saya
disuruh libur, saya suruh periksa. Saya puji Tuhan, terima kasih. Terus kalau saya capek, saya disuruh tidur. Bersyukur sekali dia punya majikan yang seperti itu. Bersyukur sekali kalau hari Rabu gini, ya minta maaf ya Pak ya. Sebetulnya saya itu pulangnya itu jam 4. Setiap hari Rabu saya dikasih libur. Karena agak siang kan jemputannya. Jadi saya sekarang dikasih ekstra, suruh libur saya. Terima kasih atas semuanya, doa-doa Bapak Ibu semuanya kepada saya dengan anak saya sudah mulai agak sembuh, tapi jalannya masih sering jatuh. Ini nanti minggu depan mau di apa itu namanya, difoto kepalanya itu nanti minggu depan ini. Ya mudah-mudahan Tuhan menjamah mereka jangan sampai terus menerus karena setiap hari jatuh, jalan jatuh. Karena ya sudah besar ya nggak besar kok udah umur 55 tahun. Tapi saya tidak kecewa, ya tidak apa, itu sudah tanggung jawab saya. Sudah tidak punya anak, tidak punya istri, tapi sudah semuanya tanggung jawab saya. Saya di rumah dengan Tuhan saja, dengan anak saya. Terima kasih atas berkatnya, atas doa-doa ibu bapak semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Mungkin ada lagi yang lainnya? Terima kasih ya Tuhan. Saya akan menyaksikan cerita kasih Tuhan. Pada hari tanggal 3 kemarin saya kontrol ke rumah sakit, ke RSA karena mata saya yang kanan bermasalah. Nah, pada waktu itu saya sudah diinjeksi sudah 2 tahun, itu kok tidak ada perubahannya. Terus kemarin saya waktu tanggal 29 kalau salah itu saya tuh ke rumah sakit Jalan Cipto itu, ke sana saya dirujuk, sudah diperiksa gini-gini terus dirujuk ke RSA. Setelah di RSA itu di situ memang peralatannya komplit, terus saya sudah di USG, di rongsen segala macam untuk mata saya. Ternyata mata saya ini yang kanan, kata dokter walaupun sudah diinjeksi tidak bisa disembuhkan, cuman hanya berusaha barangkali ada berkurang, karena mata saya itu yang kanan ini sudah nggak bisa melihat. Jadi yang kiri cuman tidak katarak saya masih tipis, cuman saya tuh kepengen sembuh, saya pengen sembuh. Jadi kemarin saya di RSA itu saya berangkat jam 7, pulang itu jam 5 kurang seperempat baru nyampe ke rumah. Ada diinjeksi, waduh, sakitnya luar biasa. Mata sedangkan disuntik gini aja sudah sakit, apalagi mata. Tapi saya selalu berdoa, Tuhan tolong jangan sampai saya sakit. Tapi ya tetap aja sakit, namanya diinjeksi yang kanan ini. Puji Tuhan, saya besok juga kontrol lagi. Nanti tanggal 25 juga diinjeksi lagi. Saya minta dukungan doa supaya mata saya bisa pulih. Ya, saya terima kasih atas dukungan doa dari teman-teman. Semoga tangan saya mata saya dipulihkan. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Ya, nanti biar digabung sama Bu Juwaria yang doa syafaat ya, nanti biar dijadikan satu. Mungkin ada satu lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan yang telah Kau titipkan melalui kami hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa hati kami sore hari ini Tuhan. Kami buka hati kami Bapa. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat rohani yang Kau titipkan melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa. Mari saya udah cepat sama-sama kita berdiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami. Kami siapkan pikiran kami, telinga kami. Kami buka telinga kami. Kami buka mata kami. Kiranya kehendak apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. I sing praises to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Amen. Thank you, Jesus. I give glory to your Hallelujah. Thank you, Lord. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Tuhan. For your name is great and greatly to be praised. Saya undang dengan kasih Ibu Ana Rope untuk berdoa sebelum firman disampaikan. glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Hallelujah, Yesus. He's great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Haleluya, Hallelujah. 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 Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk memuliakan nama-Mu, untuk memuji Engkau pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Satu anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami masing-masing Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Sehingga Injil kebenaran-Mu boleh diberitakan dengan benar. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan waktu yang indah ini hanya dalam tangan kasih, pimpinan, dan pelindungan Tuhan senantiasa. Ampunkan dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Shalom. Bentar ya.
Flashnya. Ya, puji Tuhan, untuk hari ini saya bahagia sekali ya. Jadi saya beranggapan mungkin hari ini paling sing daftar dikit ya. Bukan masalah kita punya negatif atau tidak berhubungan dengan iman. Saya yakin misi visi JG ini memang benar-benar mau bawa semua jemaat ini berubah. Ini sudah suatu perubahan yang sangat luar biasa. Bukan masalah setiap perjamuan datang semua aktif, nanti suruh bawa berkat semua, bukan dari situ aja. Tapi ngikuti relnya ini sudah saya anggap sudah sangat-sangat luar biasa. Ya, itu yang menjadi satu kebahagiaan buat saya. Khususnya juga kiranya ini akan terus berjalan terus. Tujuannya untuk apa sih? Bukan membesarkan nama JIG atau mungkin membesarkan namanya Pak Wijaya, enggak. Tapi tetap fokusnya itu membesarkan nama Tuhan. Nah, masalah apa nanti yang didapat pribadi lepas pribadi? Ya sudah, saya yakin setiap ibadah pasti ada lawatan, ada jamahan, Roh Kudus pasti datang, pasti akan melawat pribadi lepas pribadi. Tapi ini terkhusus buat yang benar-benar beribadah, bukan yang hanya waktu pokoknya datang, bukan. Tapi di sini memang dibawa untuk benar-benar beribadah. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Saya tadi lihat aneka makanannya, tadi mulai teringat tentang bancaan. Jadi ngobrol-ngobrol sama Bu Endang, sama Bu Ina, yang nyiapkan tadi yang mutai tadi. Istilahnya yang mutai itu yang bongkar, jadi kita dibuka semua. Saya senang sekali. Tidak ada perjanjian, istilahnya di pengumuman juga ada perjanjian ya, tidak ada terkhusus ya. Oh harus bawa ini, jumlahnya ini ya. Seperti saya pengumuman yang minggu lalu kan sudah ngomong bebas, bawanya bebas, jumlahnya juga bebas, tapi tidak siji kebajut ya kan, kayak gitu toh ya. Tapi benar-benar ini sudah bukan masalah kita mau giring ke arah, enggak, sudah saya yakin kok setiap hati pribadi yang bawa itu tuntunan sudah Roh Kudus. Kamu mau bawa apa yang layak buat sesamamu, toh ini bukan dibawa, ini bukan nanti ini buat Pak Wijaya semua, buat keluarganya Pak Wijaya, nanti itu betul enggak? Nanti, iya kan? Betul enggak? Nah ini benar-benar sudah membawa kita ini satu rel ini, wah luar biasa. Saya senang sekali. Kiranya ini akan terus berlanjut ke bulan berikutnya. Jangan sampai mau mundur, waduh lah benulan jumuk tekor ini. Nah itu sudah dibuang aja sudah. Pak Wijaya gak bawa ya konda apa sudah. Saya yang mengukur itu hati. Saya enggak mengukur tentang bawanya apa. Itu coba dilihat nanti. Itu mau macam-macam itu, mulai dari kerupuk, tahu, lemper, wingko, wis gak bisa ngomong wis sudah. Ini bancaan namanya. Bancaan itu ucapan syukur. Tapi bukan dilihat tentang ucapan syukur nanti yang dimakan banyak, bukan. Tapi apa sih? Ya ini bentuk satu kerjasama. Betul enggak? Kerjasama ini termasuk kerjasama. Betul enggak? Sampai ada istilah lek nggo siji ya kebajut wong sing teko akeh. Lho ini kan sudah bentuk apa satu kerjasama atau kasih yang sangat luar biasa ya. Saya lihat tadi nggak ada yang bawa satu deal, itu nggak ada. Kelompok aja sampai bungkus ini. Ya, berarti dapat semua nanti kelompok ini ya. Ya, ini jadi satu kerinduan dan kiranya teladan ini nggak apa-apa diceritakan di luar, nggak apa-apa. Bila perlu dicontoh di luar malah puji Tuhan. Karena kita memang harus jadi teladan. Ya, berikan lagi kemuliaan buat Tuhan. Ya, ini firmannya saya bikin singkat aja karena ada perjamuan kudus juga nanti di selesai ibadah nanti yang mau ikut nanti mesong istilahnya ikut bela sungkawa ke saudaranya Pak Wodai. Nah ini saudara. Iya nanti aja nanti setelah ibadah nanti ya. Tidak tak buka sekarang, nanti setelah ibadah. Sekarang kita fokus di firman. Nah biar tidak tegang, biasanya jam-jam segini ini saya yakin dan pasti nanti ada telepon, waduh Pak Imam belum turun Pak Wijaya kata Mikoletin, masa Pak Imam tidur. Saya yakin enggak lah, tujuannya ibadah jam 3. Tunggu aja Pak Agus, pasti nanti turun. Nah puji Tuhan datang. Jadi saya tahu ini jam-jamnya waktunya males-malesnya ya, betul ya. Saya aja mungkin kalau biasanya jam segini masih persiapan juga. Tadi datang, tadi langsung ada Bu Puspa sama Pak Adi. Tadi saya barusan datang pulang dari kerja. Tapi saya lihat ketaatan atau
keseriusan Asia ini sangat-sangat luar biasa. Nah, untuk mendahului firman, saya akan ceritakan dulu. Saya akan ceritani benda ngantuk. Ya, setuju ya? Biar nanti nama sono firman, walaupun pendek nanti ngantuk pasti. Kalau ini nanti pasti nggak ngantuk. Jadi saya kasih cerita dulu. Tapi tetap berhubungan dengan kerohanian yang pasti nanti diambil hikmatnya setiap cerita. Saya kan sudah lama nggak cerita. Nah, kemarin saya di JKI Tunanetra Mandiri, ya, yang ikut Bu Juaria, Bu Kosasi, itu saya juga sempat cerita ada Pak Gunawan dan Bu Gunawan. Jadi saya diberikan satu kesempatan untuk beritakan firman Tuhan. Di situ saya cerita. Tapi yang pasti ini ceritanya juga tidak mungkin saya bawa cerita itu sama, enggak. Walaupun di mana saya selalu memberikan itu kalau bisa yang baru, agar apa, biar pendengarnya juga menjadi berkat. Saya pun juga yang menyampaikan sudah jadi berkat. Ya. Suatu ketika di satu desa ada seorang petani, dua orang petani ya. Tahu ya petani ya. Saya ini juga petani loh. Kemarin sudah nyangkul, walaupun cuma luas 300, nyangkul seperapat itu lumayan. Ya 300 meter lah, nyangkul seperapat berarti 75 meter, lumayan. Ya. Tapi benar memang jadi petani nggak boleh takut akan kotor. Jadi lah sing wedi-wedi ledok, wedi-wedi air hujan, wedi-wedi kotor, jangan jadi petani. Terus nggak mungkin. Saya bisa merasakan terlebih lagi yang diutamakan para petani itu apa sih? Nomor satu, kesabaran. Betul nggak? Nanam lombok dari kecil, nunggu sampai 3 bulan baru bisa panen. Ya, itu masih istilahnya tanaman yang tidak jangka panjang. Nah, kalau jangka panjang, nandur tebu hari ini nanti hampir setahun lagi baru bisa panen. Nah, itu jangka panjang. Banyak tanaman-tanaman, banyak jeruk juga ada masanya. Jeruk itu malah panjang. Sekarang nanam mungkin hasilnya nanti 4 tahun lagi. Ya, kalau dibuat orang bisnis atau mungkin orang-orang ke kota lewat itu, nah mungkin kangen, betul enggak? Nah, yang kita nilai itu apa? Kesabaran. Nah, ini yang luar biasa. Orang itu harus sabar. Nah, itu diambil teladannya para petani. Kembali ke cerita, dua orang petani ini kebetulan punya satu lahan yang bersebelahan. Dempet lah istilahnya ya. Walaupun punya 1 hektar itu dempet. Ya, sama-sama bersaing untuk berlomba untuk menghasilkan keuntungan dari bertani. Satu nanam lombok, satunya berlomba lagi nanam tomat, satunya pokoknya bersaing terus. Dan kedua petani ini tidak ada kecocokan, ya istilahnya geger to ayah, betul enggak? Ini petani ini ketemu ini selalu bermusuhan, selain bersaingan, pokoknya namanya bersebelahan, bermusuhan itu enak enggak? Tiap hari kan ketemu, pasti ketemu ya, petani berangkat ya ketemu, ya ini bersebelahan pasti ketemu. Nah suatu ketika di panas-panasnya terik dia agak-agak emosi, keduanya agak-agak emosi, dia mulai bikin ancang-ancang untuk saling berbalas. Berbalas bukan berbalas negatif, positif, tapi berbalasnya itu negatif. Nah suatu ketika si petani yang A, ya si A ini punya amarah yang sangat luar biasa. Selalu dia mengira kok si petani musuhnya ini kok selalu menghasilkan yang luar biasa. Awas aja nanti ya. Akhirnya dia punya pikiran singkat, batas antara tanahnya ini dikasih pagar yang sangat tinggi. Ada kayu, ada bambu dibatasi sudah sangat-sangat tinggi sampai kira-kira hampir-hampir mungkin matahari ini sulit untuk masuk di tanah musuhnya itu. Ya, ini sudah jadi pikiran jelek ya. Sudah paham ya, ini pikiran jelek ya. Itu sudah ngapok-ngapok no. Ya mungkin panen yang berikutnya ada kegagalan, kapok syukur ya, tambah ditambahin, peringnya itu tambah ditinggikan, pagar itu tambah ditinggikan, makin dilebarkan. Nah musuhnya merasa kurang puas, dia merasa waduh kok kurang ajar ya, kita ini sama-sama bertani kok malah ditutupi, hasil kita malah kurang banyak gitu. Akhirnya singkat cerita, petani yang B ini bikin parit di sebelahnya tanah yang si petani A ini, bikin parit sak lebar-lebarin, sak panjang-panjangnya. Adalah aliran sungai yang lewat situ, dia masukkan ke dalam parit ini lebar dan panjang. Dia pikir kapok gak itu banyu. Ya. Akhirnya otomatis ke sini. Pikiran petani yang bikin pagar ini mikir dia cuma
cuma alasan aja tak pagar tinggi biar nanti ternakmu nggak mungkin masuk ke tempatku. Ini masuk logika, ya kan? Tapi si musuhnya ini merasa tidak puas, dia bikin parit yang sangat-sangat luas sekali, lebar sekali ya, sampai-sampai aliran itu masuk ke dalam daerah tanahnya dia sendiri. Aliran sungai sulit untuk masuk di tempatnya si musuhnya itu. Nah, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, sama-sama ada satu kegagalan. Kegagalan apa? Yang satu kurang matahari, yang akhirnya gagal panen. Yang satunya kurang air, kering, gagal juga. Terus punya pikiran terus saling mau membalas, akhirnya sudah mentok sudah. Ya apa ini? Akhirnya mikir waktu itu musim kemarau dan si yang tidak dapat air ini merasa marah, dan yang satunya juga merasa marah karena waktu mataharinya terik-teriknya tidak dapat sinar matahari tanamannya. Nah, akhirnya malam itu dia merasa mikir, cari pikiran gimana ya caranya supaya saya bisa menang. Yang punya parit itu mau bongkar pagere nanti ya disalahkan ya. Terus yang satunya mau nutup paritnya juga disalahkan. Malam itu dia bergumul untuk memikirkan satu jalan untuk saling membalas. Ya, suatu ketika pada malam dia berpikir ada hujan badai yang sangat luar biasa. Ya, akhir-akhir ini pun juga banyak bencana kan, kita saksikan kemarin kayak tenang-tenang aja, ternyata ada yang gempa juga ya kan. Terus ada banjir yang mungkin sampai di atap airnya. Nah, balik lagi ke cerita, ada bencana yang sangat-sangat luar biasa dan itu menghancurkan segalanya, ya kan? Paritnya jadi terbengkalai, jadi meluas ke karuan sudah, dan pagar ini yang besar yang kuat ini yang akhirnya roboh. Nah, akhirnya pemikiran tetap mau berpikir jahat. Akhirnya badai sudah berlalu. Besok paginya dia sama-sama sampai di tanah itu. Dan ini keajaiban Tuhan. Mereka keduanya bengong. Ya akhirnya sama-sama bengong karena keadaan sudah hancur semua. Dan ini mujizat yang Tuhan bikin. Pagar ini roboh persis di parit dan persis di sungai, yang akhirnya itu jadi jalan satu-satunya sebagai jembatan penghubung. Dan pengairannya itu, paritnya itu porak-poranda dan akhirnya meluber ke semuanya. Nah, di situ kedua petani ini termangu-mangu dan bingung. Waduh, Tuhan Yesus luar biasa. Seandainya pagar ini tidak dibongkar, saya tidak dapatkan hasil. Betul tidak? Seandainya parit ini tidak dilululantakkan atau dihancurkan, tidak mungkin air ini menyebar. Ini keajaiban yang luar biasa dan akhirnya pagar ini jadi jembatan untuk menghubungkan kedua tanah itu. Ini jadi satu mujizat untuk suatu kerukunan atau kedamaian, dan akhirnya kedua petani ini sadar sudah, saya tidak perlu memikirkan hal-hal yang buruk yang akhirnya merugikan, sama-sama saling merugikan. Ya, akhirnya mereka dengan keadaan mujizat itu mereka berdamai dan air semakin lancar meluas dan matahari bersinar terang, dan akhirnya mereka memulai untuk bertani dan akhirnya mereka sukses semua. Nah, ceritanya singkat ya, betul enggak? Ceritanya sangat singkat. Tapi kita ambil hikmatnya. Saya pun tak ulang lagi membaca cerita ini benar-benar. Jadi kalau kita hidup terlebih lagi, biasanya loh ya, setiap malam saya pun pernah mengalami juga, mungkin 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Ya apa ya, kurang ajar ini temanku ini. Habis melakukan sesuatu yang tidak terpuji buat saya memikirkan yang jelek-jelek. Nah ini yang luar biasanya itu malam hari, betul enggak? Itu normal. Nah di sini kita dibawa, di dalam cerita ini kita dibawa supaya apa? Kita memulai, jangan coba memikirkan hal-hal jelek. Terlebih lagi kepada musuh kita, terlebih lagi kepada orang yang menyakiti kita. Itu sudah, jangan. Saya sudah ngalami kok. Ternyata itu benar-benar akan bukan morong gale atau mungkin seperti hukum yang seakan-akan habis kita menyakiti kita kembali, enggak. Atau tak bertuai, enggak. Itu masanya Tuhan. Tapi dengan kita memulai, kita enggak memikir hal-hal buruk atau enggak memikirkan negatif tentang orang, kita ini jadi tenang. Itu kesulitan yang kita jadi beban kita untuk kita ini berpikir positif itu sulit. Betul enggak? Rancangan-rancangan buruk ini kadang itu muncul di malam hari. Enaknya apa ya? Kurang ajar ini. Lebih baik aku melakukan ini. Loh, sekarang ini jawaban Tuhan sekali lagi semakin singkat.
penggenapan firman Tuhan sudah hampir-hampir kita nyata sudah. Perang sudah hampir terjadi, ya kan? Kemarin sudah dibom sudah negara Iran, ya. Itu sudah sesuai penggenapan firman Tuhan. Nah, di sini kita ditegur atau diingatkan, sudah di akhir zaman ini apa yang mau kita lakukan. Firman hari ini ada kecocokan, ada saya sinkronkan supaya kita ini memahami. Terlebih lagi saya bukan merasa saya ini bersama lansia, jadi fokusnya saya ini bicarakan tentang lansia. Tapi bahwa Tuhan itu membawa saya ini melayani di sini, saya merasa saya nggak mau terbeban. Tuhan selalu berikan nikmat-nikmat yang mulia, bahkan segala pergumulan, masalah itu kadang tak terima sendiri nih, males tak cerita orang luaran. Betul. Jadi segala pergumulan ini tak bawa sendiri, tak kira-kira mungkin tak jawab sendiri, mungkin tak bawa tenang sendiri, tak cari solusi sendiri, dan seakan-akan egois. Tapi benar-benar kalau kita membawa Tuhan, kalau kita benar-benar berserah sama Tuhan, pasti pasti ada jalan. Dan caranya Tuhan itu, sangat-sangat dahsyat. Kita nggak mungkin terpikirkan sudah. Terlebih lagi saat ini kita akui aja keadaan ekonomi, ya siapa yang mau bilang saat ini enak? Semua ngalami tidak enak. Mau di kota, di desa, di kampung, di Celebitan manapun tidak enak. Sudah posisinya keadaan susah. Tapi kalau kita hidup bersama Tuhan, sudah pasti ada ketenangan. Ya, firman hari ini saya akan berikan tema pendek aja, masa tuamu menjadi berkat. Ya, judulnya masa tuamu menjadi berkat. Nah, ini jadi pertanyaan, rindu enggak masa tua kita jadi berkat? Ada yang rindu? Ada yang enggak mau angkat tangan? Rindu ya? Semua kepingin ya, masa tuamu menjadi berkat. Itu pasti semua. Jadi impian, itu jadi no impian. Jangan dibalik masa tuamu wis pancet ngene ae wis lapo wis ngene iki wong tuwek. Ya jangan, tapi dirubah. Untuk apa? Ayo kita mulai menjadi berkat. Di Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. Mazmur 92 ayat 12 sampai 15 saya akan bacakan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi kita berpikir bahwa kita jadi berkat itu bukan sepikiran orang-orang pada umumnya. Kita ini terus memberkati, mungkin bisa ngasih materi, mungkin kasih sesuatu yang berguna. Enggak. Di sini kita diingatkan untuk kita ini tetap menjadi berkat itu untuk apa sih? Menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Ini kadang-kadang menjadi berkat yang tidak terpikirkan, betul enggak? Kadang ada temannya susah, kadang mungkin dalam keadaan ekonomi susah, tidak bisa beli beras, mungkin tidak bisa makan. Ujung-ujungnya paling pasti, paling kasih materi sudah beres. Belum tentu, benar enggak? Sekarang kamu kasih, mungkin tidak tahu berikut-berikutnya, betul enggak? Hari ini beres, tapi berikut-berikutnya kita tidak tahu. Tapi kalau kita memberitakan bahwa Tuhan itu pasti tolong, Tuhan itu pasti mempunyai jalan untuk memberikan yang terbaik buat kita, waduh luar biasa. Kurang lebih 3 minggu yang lalu, entah apa, saya buka Facebook, waktu itu ada satu barang dijual kok murah. Ya saya tergerak, ini ya sama, ini tuntunan Tuhan. Saya merasa ternyata barang ini ya tidak murah-murah banget. Setelah saya coba share, mungkin 2 bulan yang lalu barang murah, tapi bulan ini menjadi barang yang biasa-biasa aja. Tapi saya tidak tertuju. Saya kontak di nomor itu dan kita WA dan saya wes tidak apa-apa, wes tak ambil. Karena ada bukan urus saya ini sosok baik, sosok suci, sosok sosial, enggak. Ada embel-embelnya, waktu itu kita nggak sempat ngawal, akhirnya saya nggak ngawal dah gitu ya. Karena ada embel-embelnya. Mamaku sakit setiap minggu sekali harus cuci darah. Terus saya seperti dibalikkan ke belakang. Soalnya mama saya dulu juga cuci darah. Waktu itu perjuangan kita luar biasa. Padahal 12 bersaudara berjuang semua. Kira-kira mati-matian enggak? Berjuang semua. Ya mungkin ada 12, ada yang setengah hati, ada yang separuh hati karena terpengaruh suami atau terpengaruh istri yang bukan saudara, bisa aja kan. Saya teringat waktu itu, langsung teringat. Dan tanpa basa-basi langsung saya berangkat waktu itu jalan sama
keluarga saya. Waktu itu mau sekalian makan bakso, dan singkat cerita saya masuk di kampung yang sangat kecil. Di situ saya masuk dan saya cek barangnya, sudah tidak apa-apa. Ini buat mamamu, aku nggak nawar. Aku kepingin ketemu mamamu. Ya, waktu itu saya langsung masuk ke kamarnya, dipersilakan masuk ke kamarnya, dan saya melihat memang orang ini lemah, tergeletak sudah. Tante bekerja, oh di mana? Di Borobudur. Oh, gembalanya Pak Wi ya, sama saya juga Wijaya. Jadi candaan sedikit, tapi di situ saya mulai tergerak untuk spontan aja. Maksud saya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu pasti berikan yang terbaik. Saya ajak nyanyi dulu. Saya ajak nyanyi oleh karena ada disimpan sama dia videonya. Saya coba doakan. Tante sudah pasrah aja Tante. Kalau tidak kuat, Tuhan pasti beri jalan yang terbaik. Anaknya waktu itu sibuk dengan video. Saya berbincang hanya sesaat saja. Dia harus cuci darah seminggu sekali. Saya tetap kuatkan, saya tetap bawa doa, saya tetap membawa benar-benar serius, tak bawa doa. Saya tidak tertuju pada barang ini mau tak beli. Langsung fokus saya kepada mamanya ini. Mamanya kurus kering, ya dalam keadaan mungkin terakhir katanya. Saya bisa merasakan kalau cuci darah itu kan disuntik ya, betul. Nah suntikan ini loh yang kesulitan untuk mengeluarkan darahnya. Saya pernah mengalami waktu itu mama disuntik di tangan, tidak bisa. Istilahnya tidak bisa lah, tidak bisa untuk cuci darah itu kan diambil terus dimasukkan lagi gitu loh ya. Itu sulit sampai di punggung di mana. Kemarin pun sama, ada kesulitan. Saya ngomong pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan pasti cari cara sudah. Yang akhirnya seminggu kemudian ada kabar cuci darah lancar, terus seminggu kemudian kembali lagi cuci darah, dan akhirnya mamanya harus meninggal. Katanya Koko ya tak telepon sih. Loh apa? Oh, waktu itu saya ngomong waktu dia bikin status, dan dia waktu bikin statusnya mamanya itu nyanyi sama saya. Saya cuma ngomong, percayalah, mama pasti dikasih yang terbaik. Percaya Tuhan pasti tolong. Dalam nama Tuhan Yesus, berangkat toh. Akhirnya berangkat, dia cuci darah. Siang dia langsung telepon ngomong, kok papa, mama sudah tidak ada. Oh itu langsung saya ngomong, sudah tidak apa-apa. Saya kuatkan, saya urusan sudah, panggilan saudara-saudaramu, dan semua bisa berjalan lancar. Saya tapi sempat ngomong, aku nggak mesong ya, aku nggak datang ke sana. Saya cuma ikut berduka cita, sampaikan kepada saudara-saudara. Loh apa aku? Ya pasti di hati saya ini ada rasa tidak tega ya, betul ya? 2 minggu lalu ketemu, kita hadapan-hadapan, ngomong, berbincang, doa, moro Tuhan selesaikan semua. Ya bukan saya ini pakai waduh untuk, ya banyak kejadian ini banyak sih. Saya sering ya kadang doa, mohon Tuhan berikan yang terbaik. Saya sama Pak Bu Gunawan misalnya pergi gereja ya, waktu itu kita sama-sama doa. Terus beberapa minggu kemudian tidak ada. Bukan kita ini diutus Tuhan untuk nyabut-nyabut nyawa, enggak. Tapi kita yakini ini apa? Tuhan berikan yang terbaik, betul enggak? Tuhan pasti berikan yang terbaik. Kalau kita sudah tidak mampu, kita berserah, Tuhan pasti berikan yang terbaik. Dan akhirnya sampai hari ini dia menjadi teman saya, dia jadi ya kadang curhat, kadang tanya-tanya. Sudah, Tuhan pasti beri yang terbaik, dan mamanya diberi jalan yang sangat-sangat luar biasa, tidak usah cuci darah lagi. Ya, bukan moro kasih kebaik, kalau moro meninggal bukan, itu sudah urusannya Tuhan. Ya kembali ke firman, biar kita teringat masa tua ini kita buat apa. Jadi banyak lansia Kristen yang tidak tahu bagaimana menjadi masa tuanya dengan benar. Setuju tidak? Atau saya menghakimi? Halo? Masih dengar ya? Bukan tidur ya? Tak yang itu kalau saya tidur ternyata melek kabeh. Tak ulangi ya. Banyak lansia Kristen yang tidak tahu bagaimana menjalani masa tuanya dengan benar. Setuju atau enggak? Enggak setuju Pak, aku bener Pak. Aku bener kenceng sudah. Enggak ya. Jadikan ini hikmat. Enggak apa-apa kita diomong salah, kita diomong enggak benar itu enggak apa-apa. Betul enggak? Kita di sini saya juga merasa enggak menghakimi, bukan merasa lansia Kristen terutama khususnya nih malah gak kena KPU, enggak loh. Saya berani yakin di tempat ini terkhususnya
dengan saya bawa semua jemaat ini berubah. Terlebih hari ini perjamuan kudus, saya koar-koar, ayo bawa berkat dewe, bawa panganan dewe, dipangan bareng. Mungkin di pikiran di sana, mungkin di luar sana, waduh, ada yang sampai ngomong ya maaf kata ya, puji Tuhan orangnya sudah Tuhan berkehendak itu untuk tidak bersama kita, dan sampai ngomong Pak Wijaya suka duit, sampai jemaat itu ngomong makanan. Loh ini terdengar loh, dibaleno lagi aja, dibaleno lagi. Sampai-sampai saya kemarin pun di JKI juga ngomong nggak enak jadi gembala itu, betul nggak? Terus ngelakuin yang terbaik pun ya tetap dia ngomong elek, betul nggak? Setuju nggak? Ayo coba kamu jadi gembala. Ada yang mau jadi gembala tak angkat langsung nanti. Tak jadinya jemaat. Enggak, kita bukan menghakimi, jadi kita nggak apa-apa aja. Jadi banyak lansia ya, khususnya lansia Malang di masa tuanya masih belum menjalani hidup yang benar. Gak apa-apa, setuju aja. Karena apa? Untuk mengoreksi diri kita. Betul nggak? Berarti saya siap untuk yang nggak benar-benar ini coba tak buang. Nggak benar itu ojo dipikir kok Wijaya nyerempet mana, tidak lo ya. Bukan nggak benar itu bukan dipikir tentang ibadah di mana hadir, itu bukan. Nggak sama dengan ini, itu sudah tak buang jauh. Mungkin ada yang ngomong wah lansia Malang senang hari bungkus-bungkus, tidak ada, itu tak buang jauh. Nanti bisa fokus di sini. Bisa fokus bahwa kita ini mau ngoreksi diri kita bahwa lansia ini benar-benar di masa tua kita ini masih menjalani hal yang tidak benar. Ada yang khawatir dan yang takut, pasti ada ya. Ada enggak? Apa wis gak wedi kabeh? Pasti ada enggak? Ada rasa khawatir, ada rasa takut. Terutama waktu sakit. Khawatir. Ada rasa takut ya. Itu pasti ada ya. Waduh, kok loro iki gak sembuh-sembuh ini apa ini ya? Entah itu ya akeh, waduh, usiaku segini, takut aku, betul enggak? Khawatir enggak? Lah ini. Terus ada yang bersungut-sungut. Akeh enggak? Ada yang bersungut, tak tambahi ya, bersungut ya. Ya. Ada enggak kira-kira? Kita nggak ngomong sudah lele menurut saya obrolan saya yang dulu tentang hadir, seneng bungkus, rebutan makanan, jambak-jambakan, kaplok-kaplokan itu nggak level sudah. Itu dibuang. Menurut saya nggak level. Kita mau JIG stokan ini berubah, berarti melangkah yang lebih lagi. Ngapain ngomong tukaran, ngapain ngomong bungkus-bungkus, sudah itu dibuang. Ya kan, wong sing bungkus ya kamu, sing tukaran ya kamu, sing ngelakuin hal yang nggak berkenan ya kamu, sudah urusanmu. Tapi kita balik lagi tentang lansia ini. Ada nggak yang masih bersungut-sungut? Pasti ada. Tak bisa aja mungkin mama ngamuk, mungkin tidak dimasukkan dalam satu pelayanan ngamuk lagi, mungkin tidak dikasih jadwal pelayanan bersungut-sungut, nggak enak koncoy bersungut-sungut, nggak didaftar bersungut-sungut, masih ada ya. Nah kita fokus ke sana aja, nggak usah yang ke lain-lainnya. Terus ada yang jadi lemah. Nah ini karena orang tua moro-moro lemes, wis orang tua lemes ya segini aja, ada nggak? Pasti ada. Wis Pak Wijaya nggak melok, Pak Wijaya lemes, wis nggak kuat Pak Wijaya, nggak ngikuti Pak Wijaya, wis lapor melok Pak Wijaya, kesel kabeh, lemes awakku wis, ada nggak? Pasti ada. Wis nggak kuat awakku wis, nggak seperti dulu lagi sudah. Nah ini lemes sudah. Ada ya, masih ada. Ada yang merasa tidak berguna. Nah, ada nggak? Saya merasa wis nggak bisa Pak Wijaya, nggak iso melok Pak Wijaya, meneng-meneng ngomong nggak hafal doa bapak kami, wis nggak iso gitu. Ada nggak? Apalagi suruh WR Pak Wijaya pelayanan doa syafaat dan macam-macam, wis Pak Wijaya nggak meloi. Jadi merasa diri ini nggak berguna. Padahal nanti kita bisa belajar bersama bahwa lansia ini sebenarnya luar biasa. Ada ya, pasti ada ya, dari keempat itu pasti ada ya. Nggak usah ngomong, saya juga ada mau menghakimi. Pasti ada. Wong saya aja ya sudah tua sih sebenarnya, 50 ya tua ya. Mau 5 tahun lagi, 10 tahun lagi ya tua. Masih ada di antara ini, masih ada. Saya kadang masih ada rasa bersungut-sungut ya. Kadang saya merasa down, saya lemah, terlebih lagi dalam pelayan. Aduh, gak mungkin ono jalan keluar ini. Gak mungkin iso aku ngelakuin ibadah seperti ini sudah tidak ada kekuatan, sudah tidak ada penunjang, sudah tidak ada, mungkin tidak ada yang nyupport, mungkin tidak ada yang ikut serta dalam memikirkan pelayanan ini. Wis lemah, wis nggak kuat aku. Loh ini loh yang bukan lansia, yang belum lansia itu loh masih ada seperti ini. Dan di sini saya
tidak menghakimi, tapi pasti ada. Jadi lansia adalah orang yang berhikmat dan berpengertian karena pengalamannya hidupnya melewati berbagai proses kehidupan. Nah ini setuju, setuju enggak? Bahwa lansia ini adalah orang yang berhikmat dan bijaksana. Nah ini yang harus kita pegang. Kita ini orangnya berhikmat dan bijaksana loh sebagai orang tua. Itu diakui wis. Biar orang ngomong enggak, tetap diakui bahwa kita ini lansia yang berhikmat, berpengertian, bila perlu juga bijaksana. Karena apa? Sudah melewati proses kehidupan. Nah ini jawabannya. Karena sudah seumur kita ini sudah mengalami proses kehidupan. Setuju tidak? Berarti kita harus mengakui bahwa diri kita ini sudah berhikmat, bijaksana, berpengertian. Karena apa? Jawabannya, lu aku mengalami proses kehidupan loh. Dan saya dengan jemaat tempat ini yang lebih tua kalah saya. Karena lebih berpengalaman dari jemaat yang lebih tua. Jadi lansia ini harus punya seperti itu. Saya sepak terjangnya sama Pak Imam pun, walau kelihatannya Pak Imam sudah sakit-sakitan, gak kuat sudah, loh dia lebih berhikmat, dia bisa lebih bijaksana, dia bisa lebih berpengertian. Karena apa? Dia sudah lama loh mengikuti proses kehidupan itu. Betul enggak? Sudah umur berapa? 74. Berarti saya 50. Berarti kalah 24 tahun loh saya sudah. Seandainya saya masih merangkak bayi, dia sudah SMA sudah. Jauh kan? Ya kan? Saya sama Tante Yeni pun jauh. Karena Tante Yeni sudah menjalani proses kehidupan. Nah ini loh jawabannya. Terus jadi gak usah takut untuk waduh lansia kok gak bijaksana, lansia kok gak duwe pengertian, lansia kok gak berhikmat. Jawaban sudah, kon mbak aku tuwe anakku. Selesai. Kurang tegas, ya mesti tua itu lah. Terus lu jalan kehidupannya, lu panjangan aku prosesnya. Betul enggak? Betul enggak? Nah ini yang jadi kunci. Jadi saya bukan ngasih motivasi, tapi ya ini nyata adanya. Setuju enggak? Saya sama Bu Sri aja, dia katanya dulu guru, bukan guru karate, maksudnya guru Mandarin. Guru Mandarin, karate kayaknya iya sih ya. Lihat agresifnya itu kayak bisa kungfu barangkali. Jadi dia pun dulu guru Mandarin. Ya kalau buktinya ya mungkin kalau siangku iya saya kalah. Nah ini namanya proses kehidupan. Di sini ada Bu Ripka, dulu ini ya guruku. Saya masih SD, Bu Ripka sudah jadi guru. Gak ada Bu Ripka, gak bisa nulis, gak bisa bocor. Betul enggak? Nah ini namanya proses kehidupan. Jadi sebenarnya kalau kita jadi lansia jangan terlalu lemah sih. Jangan terlalu merasa waduh enggak ada gunanya, jangan. Berimannya itu loh. Hari ini sudah dikasih hikmat sama Tuhan pribadi, lepas pribadi. Sudah. Proses kehidupanku lebih panjang. Sudah selesai. Pokoknya arek-arek enom. Ya, apalagi sing koyo sing kurang ajar ya. Bu Isda pun jadi bendahara apa. Admin TU bendahara wis hitung-hitung duit wis gak karuan wis. Banyak pengalamannya, berimannya banyak. Pak Joni tuh jaga toko lebih berimannya panjang proses hidupnya. Aku kok jaga toko sak dina rong dina wis ndak bisa. Di sini juga ada Bu Jualia walaupun ART ya 45 tahun. Dahsyat enggak proses kehidupannya? Loh ini loh kuncinya lansia. Jadi kita sendiri jangan minder, jangan lemah. Pak Imam barang waduh lemes aku jantungan. Mari ini kadang dipasang ring jari ini enggak, sudah buang itu semua. Punya kekuatan. Aku sudah menjalani proses kehidupan yang lebih lama. Kenapa? Belum tentu proses kehidupan antara sesama ini sama. Betul enggak? Saya yakin Bu Maria Juaria nggak mungkin sama dengan kehidupannya Tante Gyoking. Tante Gyoking mungkin tiap harinya ketemu mesin jahit. Ya, ngetok-ngetok patron. Ya, coba dienggokno langsung nang Bu Suwarti, gak iso Bu Suwarti jahit. Yo Bu maaf, mungkin gak bisa semahir lah. Nggak mungkin bisa gunting patron. Dan itu pun sebaliknya. Bu Suwarti dulu pelayanan apa saya kurang tahu, tapi tidak mungkin sama, betul tidak? Nah ini loh yang jadi senjata. Semua saya yakin punya namanya proses kehidupan. Ini jadi pegangan, ya, jadi kekuatan ya. Jadi jangan sampai pikir waduh gak bijaksana, gak pengertian, gak beriman. Itu ditangkis sudah sama itu. Aku punya proses kehidupan yang lebih lama. Selesai sudah. Apalagi musuh arek-arek nom kayak aku. Jawaban seperti itu sudah selesai. Pak Wijaya Ropo sudah mau seket. Nah, wis gitu. Enggak apa-apa. Karena memang ya kita harus ngakui kehidupan, proses kehidupan ini lama.
jemaat di sini. Setuju ya? Jadi sudah bisa kuat semua ya. Jadi jangan sampai ada lemes, lemah, waduh gak punya apa-apa, aku gak berdaya, sudah gak bisa aku mempengaruhi, aku gak bisa dipakai Tuhan, aku semua jelek-jelek itu buang semua. Karena kita sudah punya senjata, proses kehidupan ini sudah jadikan senjata bahwa kita ini sudah kuat. Saya sudah ngalami. Ya, Pak Gunawan ini terlebih lagi sudah sekolah STT, tambah panjang proses kehidupannya. Dengan Tante Ligi, panjang sudah, ngalor ngidul gak karuan wis. Umur berapa Pak Gunawan? 71 Tante Ligi 60 70. Oh sudah. Berarti aku bayi, Pak Gunawan sudah umur 20, 21 mulai duit pasti sudah. Ya, betul Pak Gunawan, betul. Betul sudah. Makanya sudah jawab aja sudah. Proses kehidupanmu, kalah di kehidupanku selesai sudah. Ya, itu tak kasih kunci kalau diomongin mau aku tantang kayak gitu. Enggak. Tapi itu memang benar. Realitinya memang jadi senjata bahwa proses kehidupanku lebih panjang. Bu Endang pun ya sama panjang, apalagi urusan dengan pemerintah panjang, nggak ngerti apa-apa. Bu Endang nggak salah sekarang 60 berapa? Umur 71 sama seperti Pak Gunawan. Berarti saya masih bayi, Bu Endang sudah 21 tahun. Sudah ngurusi ketemu kertas-kertas itu, sudah ngurusi KTP, akte, dan lain-lain. Kalah sudah proses kehidupannya, ya. Jadi itu jadikan senjata. Jadi bagaimana lansia harus menjalani masa tuanya? Kita sama-sama aja, kita cepat aja tapi ya. Terus ini kuncinya, gimana kita menjalani masa tua? Tadi sudah tahu toh bahwa kita punya proses kehidupan yang panjang, itu jadi kekuatan. Terus ada yang ngomong elek-elek, menjatuhkan, melemahkan, itu dibuang. Terus kon kalah pengalaman baru. Istilahnya Jawa nih ngono ya. Terus kalah pengalamanmu, gitu aja sudah. Jadi caranya menjalani masa tuanya satu apa? Selalu percaya bahwa Tuhan tetap setia memelihara dan menyertai kita. Setuju ya? Percaya enggak? Enggak percaya enggak usah dikata bocor ini. Ya percaya, sebagai orang Kristen percaya ya bahwa Tuhan tetap memelihara dan menyertai kita. Setuju ya? Kadang lemah, kadang susah, bahkan mungkin ya maaf ya, enggak iso makan pun Tuhan sih nyertai, Tuhan masih memelihara. Setuju enggak? Dengan bukti apa? Sih golek kos-kosan loh, sih golek wong masa ini. Ya, tadi ada rasan-rasan katanya ya. Ya ada salah satu jemaat cari kontrakan, padahal kemampuan kos-kosan. Manusiawi itu. Tapi lihat keadaannya, terpuruk enggak? Keadaan lemah, terpuruk. Saya ngalami, saya sudah tahu dalam-dalamnya sudah. Saya yang istilahnya ya bukan nyombongnya, saya yang paling dekat sama beliau dan saya yang paling waktu itu pasang badan. Jujur waktu itu pasang badan. Sampai mungkin waktu satu ibadah diaken dan pelayan-pelayan lain wis piculno satpam wis kok enggak ngatasi. Saya yang bisa ngatasi. Saya sadar. Tapi saya yakin lihat dalam keterpurukannya, dalam kesusahannya, dalam keadaan terpuruknya dia dan Tuhan menyertai atau enggak? Ya sudah. Tuhan menyertai dan Tuhan memelihara. Pernah enggak sampai dia mau ya maaf kata keleleran mau nuwun sawelase mungkin bawa topi ada enggak? Tuhan pelihara. Wes, itu contoh aja disampaikan tenan lho dilabrak aku. Karo tapi karo. Yang nomor 2, semakin menyadari bahwa walaupun tubuh jasmani semakin lemah, namun rohani justru semakin mengalami pembaruan. Sudah enggak ini kira-kira? Tubuh sudah lemah, tapi kerohanian kita ini sudah mengalami pertumbuhan. Ya berani harus jawab iya lah. Betul enggak? Di sini karena apa? Di sini memang harus berubah. Dan satu perubahan itu di sini sudah saya anggap bisa berdoa semua loh. Betul nggak? Sudah ada jadwal yang mungkin belum pernah maju. Nanti suatu saat ada jadwal maju. Jangan takut berdoa. Sampai-sampai loh ini doa Bapa kami ditulis di gede ini. Jadi gak apa iso moco. Aman sudah. Jangan takut sudah. Terlebih lagi di sini dibawa semua ini untuk berubah ini apa kerohaniannya bertumbuh. Saya tidak mau masuk apa ceritanya enggak. Pasti ada perubahan. Ini ayatnya di Mazmur 90 ayat 10. Saya akan bacakan cepat saja. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Sudah ini tenang aja. Masalah umur Tuhan yang menentukan. Kita umur 70 ditambahi puji Tuhan. Di sini Alkitab ngomong 70 ternyata di sini 70 lebih kabeh. Tadi 71. Ada sing bawahnya 60. Oh 60 enggak ada ya, otomatis bawahnya 60 enggak ada ya. Maksudnya di bawahnya 70.
Enggak ada ya? Tuh, mosok Pak Alek pi Pak Alek? 8. Oh 68 Pak Alek. 78. Oh Bu Isda 78, Pak Alek 68. Oh bersyukur Pak Alek. Mujizat buat Pak Alek. Ya. Bisa temu selisih 10 tahun. Luar biasa bisa mengayomi ya, bisa bawa sukacita wis pokoknya. Jadi yang termuda adalah Pak Alex sudah. Lah ini di atas 70 ya. Ini luar biasa. Pak Imam sampai guyu gitu. Tapi ya tetap kita ini termasuk lansia yang harusnya ada satu perubahan. Jadi bukan hanya jasmani, umur, tapi yang diutamakan adalah pertumbuhan rohani. Saya yakin Pak Imam pun sudah sering di sini, saya hitung-hitung mungkin sudah hampir 3 tahunan ya. Betul ya Pak Imam? Wah, tepat ya, 3 tahunan. Ada pertumbuhan, ada perubahan, saya yakin pasti ada. Ya, bukan masalah Pak Imam sekarang beribadah, enggak. Dia enggak goyah kalau hari Minggu. Ini yang saya luar biasanya bagi Pak Imam, aja enggak goyah. Ini yang jadikan satu teladan, ini ikutono gitu loh. Jadi semua ikutono punya gereja tetap, walaupun digoncang dengan Pak Imam. Oh nanti kono Pak Imam nasi kotae lu Pak Imam 10 Pak Imam. Tapi di Minggu Pak Imam ikut enggak Pak Imam? Kalau Minggu enggak Betul. Jawab sendiri. Kalau Minggu enggak bisa ikut. Ini jadikan teladan. Ini berarti apa? Sudah ada pertumbuhan rohani yang luar biasa. Engko tak minimin Pak Imam. Ono pembagian amplop di sini no pejim. Guyudan Pak Imam enggak gitu ta ya. Nah ini namanya bertumbuh ya. Jadi bukan hanya jasmani aja. Saya berdoa Pak Imam pun jasmaninya semakin dikuatkan. Bertumbuhnya itu yang penting rohani. Yang ketiga, menggunakan waktu yang ada secara bijaksana dengan hidup dalam kebenaran. Ini tadi kalau kita takut dibikin orang tidak benar, sudah ngomong aja. Pengalaman hidupku lebih panjang daripada kamu. Yang keempat, tetap berdoa, minta penyertaan Tuhan untuk tetap bisa bersaksi tentang Tuhan. Nah ini yang saya jadikan beban. Saya tidak mau perubahan ini hanya terlihat aja, hanya koar-koar aja. Saya rindu itu, ayo bersaksi semua gitu loh. Bila perlu mungkin, maksud harus saya adakan jadwal seperti memang kalau kita harus berubah harus benar-benar ada tindakan yang berani gitu loh. Saya yakin di sini yang mungkin yang jarang kesaksian mungkin kayak Bu Dewi, Bu Sri ini kayaknya aktif, kayaknya semangat ya. Tapi kok kesaksian jarang-jarang juga. Ya saya rindu ini, ayo semua ini jadi saksi. Jadi saksi jangan hanya ibadah bertumbuh besar. Ya, itu yang penting. Yang terakhir yang nomor 5. Fokuskan sisa waktu untuk melakukan pemuritan dan mewariskan iman pada generasi penerus. Mau enggak? Apa ngomong sudah bisa Pak Wijaya pemuritan, aku enggak ngerti firman, aku enggak ngerti apa-apa. Loh, tadi sudah dikasih kekuatan loh. Proses kehidupanku lebih panjang. Ini jadikan senjata karena umurku bertambah. Karena kalau nanti ngomong, pemuritan harus jago firman, harus mungkin sekolah teologi yang tinggi, mungkin pendalaman Alkitab harus lulus piro gereja gitu, enggak. Tadi tuh pengalaman kehidupan itu tadi, tapi dikasih penerusnya, coba pengalaman hidup duniawi, tapi bukan pengalaman hidup kerohanianmu, iya kan? Di sini saya boleh tanya sih, ada yang mengalami masa sekolah minggu, ikut sekolah minggu, Pak Gunawan, lah ini gak tahu sekolah minggu KB berarti, Kristen dadaan KB berarti, kayak aku, ya, kayak aku Pak Kristen dadaan, ya betul enggak? Ya, saya rasa ada sekolah minggu semua ya. Bu Ana Wicak sekolah minggu dulu. Mau sekolah Bu Gyoking sekolah minggu. Bu Pris, iya semua sekolah minggu kan. Oh Bu Puspa enggak. Berarti kalau enggak sekolah minggu berarti naik lagi. Mungkin pernah langsung kenal dengan Tuhan, dijamah Tuhan atau dilawat Tuhan atau ditangkap sama Tuhan, langsung youth. Nah, langsung ikut ibadah muda-mudi di gereja. Bu Puspa belum masih belum. Tapi semua kalau sekolah minggu berarti naik, sudah pasti dari sekolah minggu youth sekarang dewasa muda. Pasti ya. Bu Puspa juga belum juga. Ya. Tuh, Pak Bu Suharti sekolah minggu enggak? Saya masuk ini apa di Jamaah Tuhan Yesus itu tahun 2000. Bukan tahunnya, maksudnya waktu kapan? Waktu masih sudah beristri, sudah dewasa berarti pernah mengalami
tadi sekolah minggu enggak, youth enggak, dewasa muda ngalami berarti sudah ngalami dewasa muda orang-orang. Nah, Bu Puspa belum. Nah, sekarang yang ikuti ibadah lansia. Nah, otomatis sekolah minggu, youth, dewasa muda langsung ibadah lansia pasti ngalami semua. Bu Suwati dari dewasa muda langsung lansia pasti ngalami. Bu Puspa? Lansia langsung. Enggak. Lah terus boleh nggak bisa. Berarti lansia ini langsung Bu Puspa ditangkap Tuhan waktu lansia sama Pak Imam. Nah ini jadi saksi loh ya. Ini jadi saksi luar biasanya Tuhan. Berarti Bu Puspa ini sama Pak Imam ini ngalami sama Tuhan atau berjumpa dengan Tuhan setelah dia ngikuti ibadah lansia. Jadi tua langsung melok kenal Tuhan. Nanti kita bisa lihat ya maaf kata ya, saya tidak menjamu atau saya tidak ngecap juga. Saya lihat doanya Bu Puspa melebihi waktu itu dia ikut minimal dari youth dewasa muda baru lansia. Doanya seperti ini tadi. Tapi di sini saya bukan membanding-bandingkan atau saya pun ya tadi saya ditangkap Tuhan mungkin bisa dihitung tidak lebih dari 20 tahun. Mungkin 20 tahun yang lalu. Itu pun masih kira-kira kenal Tuhan tok. Wis ibadah melo. Nganterno nyanyi ibadah katut. Nah, waktu itu jebur-jebur manuk kenari, maaf masih megang rokok, masih jebur kenari, moro lihat anak sekolah minggu jalan mau ke gereja depan. Nah, di situ langsung tangkap ada hikmat. Kapan ya anakku kayak gitu? Tak anterno. Itu main nganterno tok nggak kenal Tuhan. Sama. Akhirnya Tuhan punya cara khusus yang hanya saya bisa ditangkap dan luar biasa di baliknya itu luar biasa. Bukan saya sombong kalau sekarang bisa melayani mimbar atau apapun enggak. Kita punya perjumpaan dengan Tuhan itu berbeda. Saya pun bisa saya enggak ngecap Bu Puspa baru ketangkapnya lansia. Pak Imam pun ketangkapnya lansia. Sekali lagi saya tidak membedakan atau narungno istilahnya. Paham ya? Yang tadi saya sudah ngomong sekolah minggu, youth, dewasa muda sampai lansia melelok terus sih. Berarti kenal Tuhan ini luar biasa. Nah, ini dari lansia langsung seperti ini. Sampai teladannya, ini ada orangnya juga, Pak Imam. Kalau ada ibadah di minggu Pak Imam gak usah ibadah. Nang PD ambek gereja Pak Imam. Ono sate ambek guling. Ya mesti harus saya udah tekan 3 materi. Ini jawabannya. Tapi di sini saya merinding. Benar-benar saya merinding. Ini loh teladan gitu loh. Saya bukan menghakimi. Ini teladan yang bisa kita contoh. Walaupun keadaan seperti ini. Ya saya tahu Bu Puspa ya sering ibadah ya. Tapi bertumbuhnya ini loh. Bertumbuhnya ini yang luar biasa. Maaf ya, nangkep ya. Maksudnya nangkep ya maksud saya lalu. Udah nangkep ya. Aku kan percuma ngoyo-ngoyo keselin tadi. Nangkep ya berarti ya. Dan ini tadi yang penting fokusnya di lansia ini kita ini ada perubahan, bukan jasmani aja, bukan karena usia, tapi bertumbuhnya itu rohani, ya kan? Yang kita bukan mau ngeluh-ngeluhkan. Saya tahu Pak Imam bisa diomong, imannya pun juga masih tipis. Saya enggak, waktu itu kena, waktu dia curhat Pak Wijaya, saya sakit itu. Sepertinya sudah, apalagi dengan masalah pribadinya, kayak enggak mungkin sudah. Dia pernah curhat ke saya masalah pribadinya. Seakan-akan gak kenal Tuhan, temenan orang ini misalnya. Masih jauh untuk kenal Tuhan. Tapi dengan teladan dia ngomong gak bisa digoyah kalau ibadahnya. Ini sudah iman yang sangat luar biasa. Ini sudah ketaatan sangat luar biasa yang Tuhan keinginkan. Ya, jadi ini bukan mau menghakimi. Sekali lagi perubahan di lansia yang saya bisa ngomong, untuk suatu perubahan itu bukan jasmani aja, tetapi harus rohani juga yang berubah. Jadi biar kita sesuai tema ini, masa tuamu ini mau jadi berkat kan? Setuju ya? Setuju ya? Ya saya rindu sih setiap firman dimanapun ada penjabaran firman itu tangkepen, ambil nikmati, renungno, lek pulang itu aja sudah. Dan ini loh saya yang selalu garis bawahi, urusan berkat itu urusannya Tuhan sudah. Ya. Betul nggak? Hari ini pun saya tidak ada perjanjian, Yudi pun tidak saya suruh dia ngomong ono imlek berarti ono cap gome, istilahnya itu. Tapi tradisi sama dengan yang saya tadi ngomong. Tadi saya lihat makanan ini seperti bacaan. Coba kalau tidak percaya tentang bacaan, nanti pulang googling apa arti bacaan.
Yes. Ini googling aja, punya internet semua kan? Bisa kan? Googling bisa kan ya? Jadi arti bacaan itu apa? Lihat tadi dalamnya. Itu bentuk rasa syukur, yang terutama tadi kerjasama dan gotong royong. Nah itu. Ya, di sini pun nanti kita terapkan. Jadi kita bukan mau nembak-nembak tentang acara-acara, bukan. Ya, katanya di sana tidak ada jam gomek, katanya nggak ada lontong. Akhirnya saya ngomong di Sutasiare nanti jam gomeknya. Ya, tapi bukan nyocok-nyocok. Nah sudahlah, percayalah Tuhan pasti berikan yang terbaik. Ya, kiranya firman dan cerita hari ini bisa kita renungkan, kita ambil hikmatnya. Karena waktunya sudah habis. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri, kita perjamuan kudus. Begitu juga dengan perjamuan kudus, jangan dijadikan suatu ritual orang Kristen yang bertumbuh atau berbuah. Seakan-akan perjamuan kudus ini hanya sebagai rutinitas atau mungkin sebagai kegiatan yang dilakukan orang Kristen atau orang Kristen sesungguhnya. Ada yang ngomong waktu perjamuan itu jadikan waktu untuk kita ini mulai bertobat. Ada salahnya? Tidak salah. Kadang kita nggak sadar, mungkin seminggu 2 bulan yang lalu atau mungkin yang lalu-lalu kita melakukan dosa, ya kita bertobat di waktu perjamuan kudus, nggak salah. Terus ada yang ngomong waktu perjamuan kudus kita bisa meminta mujizat, atau setelah kita beribadah sebulan penuh kita sudah aktif beribadah, kita ikut ibadah di mana-mana, jadikan perjamuan kudus untuk meminta mujizat atau mungkin meminta jawaban doa atau minta apapun juga tidak salah. Nah, tapi saya tegaskan untuk kita jadi jawaban orang Kristen yang benar-benar bertumbuh, benar-benar yang bertumbuh bukan jasmaninya aja tapi rohaninya bertumbuh. Jawabannya adalah apa? Untuk memperingati kasih yang luar biasa. Kasih yang luar biasa bukan hanya cukup untuk waduh kasihnya Tuhan itu sempurna, kasih Tuhan luar biasa, tidak cukup. Tapi apa? Ini tadi yang dilupakan. Untuk menebus dosa manusia. Ini yang kita lupakan. Jadi kita melakukan perjamuan kudus ini dikira itu ritual yang mungkin kegiatan ya situ tadi, untuk dapatkan mujizat, untuk pertobatan, untuk pengampunan dosa, untuk meminta satu jawaban doa, untuk lagi memperingati kasih yang sempurna. Sudah pasti kasih sempurna Tuhan. Tapi yang kita lupakan adalah untuk memperingati apa? Dia itu sudah nebus dosa kita. Jangan lupa ya. Jangan lupa itu. Jadi Tuhan menebus dosa kita. Itu yang luar biasa menjadi peringatan untuk perjamuan kudus. Ayo kita doa dulu. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat firman-Mu. Kiranya Tuhan menjadi satu berkat yang luar biasa Tuhan, untuk kita ambil hikmatnya, untuk kita mengerti, untuk kita renungkan, terkhusus Tuhan untuk kita lakukan pribadi lepas pribadi. Kiranya firman hari ini menjadi hikmat yang luar biasa, menjadi satu kebijaksanaan, menjadi suatu berkat yang luar biasa untuk kita renungkan, untuk kita semakin lekat dengan Tuhan, untuk bertumbuh iman kita, kerohanian kita, bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa baik. Tuhan, kini tiba saatnya Tuhan, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu memperingati pengorbanan-Mu yang luar biasa, untuk memperingati kasih-Mu yang sempurna, terkhusus untuk menebus pribadi lepas pribadi dosa yang telah kita lakukan. Tuhan, pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan, untuk memimpin perjamuan kudus pada sore hari ini Tuhan. Juga Engkau pakai juga buat yang membagikan roti dan anggur Tuhan, Ibu Kosasi Tuhan, Kau kuduskan, Kau sucikan Tuhan. Dan khusus juga Tuhan buat roti dan anggur yang akan kita terima Tuhan, Kau layakkan, Kau sucikan, Kau kuduskan Tuhan, seperti Engkau waktu melakukan perjamuan bersama murid-murid-Mu yang siap melakukan perjamuan. Mari kita sama-sama katakan amin. Ya, sementara roti dan anggur bisa dibagikan, kita bisa menyanyikan satu lagu. Ya, sekali lagi setiap perjamuan kita harus mengingat nomor satu adalah bahwa Tuhan mengorbankan nyawanya itu untuk menebus dosa kita. Bukan suatu kegiatan untuk kita ini minta jawaban doa, untuk suatu kegiatan kita ini menerima mujizat, bukan. Tapi benar-benar untuk kita mengingat bahwa kita ini sudah ditebus sama dosa kita, sama Tuhan Yesus. Oh Lord,
great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Yang sudah menerima roti dan anggur, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita bawa hati dan iman kita kusuk. Hari ini kusuk, fokuskan hati dan iman kita hanya pada Tuhan Yesus. Rasakan lawatan Tuhan hadir di tempat ini, bukan untuk menerima jawaban, bukan untuk menerima mujizat, tapi terfokus hati dan iman kita pribadi lepas pribadi untuk sama-sama memperingati pengorbanannya luar biasa menebus dosa setiap kita. Kita tenang dulu sejenak, kita dengarkan musik ini pelan, dan bawa hati dan imanmu hanya terfokus sama Tuhan aja. Jangan pikirkan yang lain, jangan pikirkan hal-hal yang di luar sana, tapi bawa hati dan imanmu fokus sama Tuhan aja. Saya yakin setelah kita fokus sama Tuhan, lawatan Tuhan benar-benar terjadi hari ini. Kiranya jamaah Tuhan benar-benar terjadi hari ini, dan kiranya segala yang terbaik akan kita terima pribadi lepas pribadi. Mari kita angkat tinggi roti di atas kepala kita. Saya akan menjaga firman buat jemaat di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bawa hati dan iman kita. Saya akan bacakan firman buat jemaat tempat ini. Sebab apa yang diteruskan kepadamu telah aku terima, yaitu pada waktu Tuhan Yesus diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman buat jemaat di tempat ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya telah kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari sejenak kita renungkan perjamuan kudus hari ini. Firman-Nya hari ini sudah menjelaskan bahwa sebagai lansia kita sudah mengalami proses kehidupan yang lebih panjang. Kita telah mengenal Dia lebih dalam lagi. Kiranya semakin kita intim sama Tuhan, semakin kita dalam sama Tuhan, segala yang terbaik akan kita dapatkan. Itu janjinya pasti. Dan lewat perjamuan kudus ini, mari kembali kita mengingat masa lalu kita.
Mungkin 20 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, mungkin 5 tahun yang lalu, mungkin kemarin. Kita renungkan, sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan itu apa yang kita lakukan. Firman hari ini bukan menjadi satu penghakiman, tetapi mengingatkan kita sebagai lansia kita harus mulai menjadi berkat. Cara menjadi berkat bukan kita hanya bisa memberi secara materi, kita bisa memberikan kesenangan buat sesama kita, tapi terfokus bahwa kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberikan suatu pengertian bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa baik untuk kita. Kiranya lewat perjamuan kudus dan kiranya firman hari ini kita akan memperoleh hikmat, memperoleh bijaksanaan, memperoleh pengertian yang luar biasa. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan hari ini Tuhan, hamba-Mu Tuhan mengangkat tangan Tuhan buat jemaat-Mu yang hadir hari ini Tuhan. Engkau lawat, Engkau kuduskan, Engkau sucikan Tuhan. Dan kiranya Tuhan, setiap jemaat di tempat ini Tuhan, akan Kau tumbuhkan imannya Tuhan, untuk suatu perubahan Tuhan, untuk suatu pertumbuhan Tuhan, terkhusus Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, untuk menjadi buah Tuhan. Dan kiranya Tuhan, mujizat terjadi buat jemaat tempat ini, kesembuhan terjadi buat jemaat di tempat ini, pertobatan terjadi buat jemaat di tempat ini, jalan keluar terjadi buat jemaat di tempat ini. Dan kiranya segala yang terbaik akan kita terima pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan yang telah melakukan perjamuan kudus. Mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan, tiba saatnya kita akan doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih banyak atas segala kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan terbaik Kau berikan bagi kami. Dan terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu bagi kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau pakailah kehidupannya semakin hari semakin luar biasa. Kau pakailah kehidupannya semakin hari semakin menjadi berkat dan semakin diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang yang dilayaninya Tuhan. Dan Kau berikan hikmat, kebijakan dalam kehidupannya, dan Kau berkati setiap pelayanannya. Tuhan berkati setiap pekerjaan dan usahanya Kau buat berhasil. Dan Tuhan berkati seluruh keluarganya Tuhan Yesus. Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh mulia, Kau maha kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pelayanannya, untuk setiap pelayanannya Engkau berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna Tuhan. Dan Engkau berkati jemaat di tempat ini Tuhan. Engkau bawa kami semua kepada jalan kebenaran-Mu, bawa kami semua kepada kasih anugerah-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan. Dan mereka yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, khususnya untuk Ibu Suharti Tuhan yang matanya bermasalah. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan berikan mujizat, Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna Tuhan. Juga jemaat-jemaat yang lain di tempat ini Tuhan, siapapun mereka yang mempunyai sakit apapun, Tuhan berkuasa, Tuhan menjamah dan berikan kesembuhan yang sempurna. Dan mereka yang kekurangan Tuhan berikan berkat yang berkelimpahan. Mereka yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Dan mereka yang sedang kesulitan Tuhan berikan kemudahan Tuhan. Dan mereka yang sedang bersusah Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan saya juga berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan, yang saat ini sedang banyak Tuhan berikan, luputkan
Tuhan jauhkan kami semua dari bencana alam, dari segala kesulitan. Kiranya Tuhan memulihkan negara kami, Tuhan, dalam damai sejahtera-Mu, supaya kami seluruh bangsa negara Indonesia ini penuh damai sejahtera-Mu, Tuhan. Dan Tuhan tolong setiap kepemerintahan, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Tuhan tolong, kiranya Tuhan pimpin, Tuhan bimbing setiap apapun yang direncanakan, setiap apapun yang dikerjakan. Tuhan tuntun kepada jalan kebenaran-Mu, kepada kejujuran, kepada menuju damai sejahtera-Mu, menuju kesejahteraan bagi kami semua bangsa Indonesia, Tuhan. Dan Tuhan memberkati kami semua, supaya kami semua penuh kemakmuran dan semuanya tidak ada yang kekurangan, dan semuanya diberkati dengan limpah, dengan kesehatan. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik. Dan kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada, mulai dari desa-desa maupun sampai di kota-kota. Tuhan pimpin mereka, Tuhan tuntun mereka kepada jalan kebaikan-Mu, jalan kebenaran-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Dan kiranya Engkau berkati mereka semua, Tuhan, supaya mereka yang kekurangan Tuhan berkati dengan limpah, dan mereka yang sedang dalam bahaya Tuhan melindunginya, Tuhan. Dan mereka yang mungkin ada yang kurang berkenan di dalam Engkau, Tuhan bukakan jalan, Tuhan, untuk supaya mereka semua sadar dalam menjalani kebenaran-Mu, Tuhan. Dan kami menyerahkan mereka semua yang sedang dalam bahaya maupun dalam apapun yang kurang aman, Tuhan tolong, kiranya Tuhan berikan jalan keluar untuk mereka yang masih dalam kesulitan, dan Kau memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tiba saja kita akan memberikan persembahan. Saya undang Bu Sri untuk doa bersama. Oh ini. Shalom, teman-temanku yang kucintai. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti membawa firman Tuhan, tetapi Roh Kudus terus Tuhan menjadi remah di hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan Pak Wijaya sekeluarga dengan berkatnya selalu melimpah. Terima kasih juga Tuhan, Pak Wi sudah membuka rumahnya untuk kita beribadah sama-sama. Terima kasih juga Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, pekerjaannya terus sukses Tuhan, dan anak-anaknya pelajarannya, studinya juga Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami sudah mempersembahkan Tuhan persembahan yang kami miliki. Tuhan tidak melihat nilai kecil atau besar, tetapi dengan tulus hati kita yang memberi Tuhan. Amin. Terima kasih juga Tuhan, berkati orang-orang yang belum sempat memberi persembahan, juga berkati selalu melimpah. Terima kasih juga Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan memberi dengan penuh sukacita. Semakin berkurang, nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya
untuk persembahannya. Sebelum saya kembalikan kepada pengumuman, saya mau menambahkan sedikit. Kiranya dipahami, kalau Pak Wi menyampaikan pengumuman seperti kemarin, saya harap jemaat nggak numpangi dengan share-sharean. Jadi biar bisa terbaca sama semua jemaat yang ada di grup. Kalau ditumpangi nanti akhirnya pengumuman ini nggak kebaca. Bisa dipahami ya. Jadi kalau Pak Wi habis menyampaikan pengumuman bukan pendaftaran loh. Pengumuman jangan nge-share dulu. Nanti biar diupayakan semua ini baca. Jadi nanti kalau ada Pak Wi nyampaikan pengumuman, kalau ada yang nge-share nanti langsung dihapus memang. Bukan apa, biar jemaat yang di grup ini biar kebaca. Nanti takutnya, oh pengumumannya gak bocor, soalnya ketumpang, nah, itu kan gak enak. Gitu ya maksudnya, cuma itu aja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Ya kiranya memahami ya tadi ya. Jadi kalau ada pengumuman, jangan keburu mau nge-share. Apapun sudah, nge-share video, nge-share renungan, itu jangan. Biar apa? Terbaca dulu. Minimal nanti enggak sampai setengah hari kok. Nanti kan saya bisa ngecek, oh kiranya sudah 80% yang baca, sudah wis mau nge-share apapun bebas. Tapi terkhusus lagi kalau bisa supaya share-sharean kita tidak terhapus, itu nge-share yang hubungannya itu dengan kerohanian. Ya, jangan ngomong sate babi, ya gak cocok ya. Untuk ngomong nomor kecelakaan di mana ya nggak cocok gitu loh. Nge-share-nya itu sesuai dengan kerohanian. Seperti lagu rohani, saya lihat Pak Joni ini suka apa nge-share yang tulisannya memang berbau rohani, itu yang perlu gitu loh, untuk motivasi, untuk menumbuhkan iman kita. Bukan orang nge-share babi regonya murah, nah itu jangan ya. Depot ini jangan, tidak boleh ya. Jadi khusus kerohanian. Buat apa sih? Biar kita ini sama-sama bertumbuh dan kita ini fokus. Karena saya lihat di grup ini cuma sedikit loh, cuma ada 38. Bukan saya morodon, saya lemah, enggak. Berarti Tuhan memang sudah memberikan satu bukan beban juga, maksud saya memberikan orang-orang yang benar-benar mau sejalan dengan kita. Tapi kita sendiri enggak mau bermusuhan dengan yang lansian di luar, enggak, sama sekali enggak. Tapi saya pertegas bahwa kita biar bisa fokus. Terutama yang terakhir saya kasih pengumuman, kalau tidak hadir dalam ibadah 2 bulan, kebacut enggak kira-kira? 2 bulan enggak tahu ketok. Ayo sekarang tak kembalikan aja ke jemaat. Kira-kira Pak Gunawan kebacut enggak Pak Gunawan? Pak Gunawan gak teko 2 bulan, kira-kira kebacut enggak Pak Gunawan? Ya. Kebacut ya. Saya tanya bagi Bu Suharti, kira-kira Bu Suharti 2 bulan enggak muncul Bu Suharti? Enggak muncul sama sekali loh. Berarti lah 2 bulan 4 kali ibadah ya. Si Jia enggak tahu teko. Kira-kira gimana? Bukan menghakimi mau dikeluarkan, enggak. Maksudnya kira-kira orang ini ya apa gitu loh. Ya Bu Pris ya, benar enggak Bu Pris? Ya kalau 8 kali katakanlah 2 enggak datang, anggaplah karena sibuknya, karena sibuk pelayanan, karena sibuk apapun 4 kali enggak datang, itu kita maklumi, betul enggak? Separuh berarti ya. Saulan teko, saulan enggak. Tapi separuh, 8 kali enggak datang lah. Tapi kalau 8 kali istilahnya 2 bulan enggak tahu muncul. Nah, itu loh. Kebacut ya, kebelucut ya Pak, kebacut ya. Jadi kita bisa dibalik bagi diri kita sendiri ya, bisa memahami ya. Bukan kita menghakimi kebacut apa-apa. Terus yang saya kasih tulisan tadi di situ apa sih? Terus ngapain di dalam grup? Betul enggak? Yang jadi pertanyaan betul enggak? Akhirnya bertanya semua karena apa kok di jero grup? Lah kalau mulan gak tahu muncul, walaupun itu nge-share loh ya, walaupun itu katakanlah saya nulis renungan mau diamini ya, bukan. Yang kita butuhkan adalah kita ini mau beribadah bersama. Klop. Kita mau memuji menyembah bersama-sama. Ya. Karena kalau enggak, ya itu tadi ngapain? Jadi tanda tanya ngapain di dalam grup, ayo coba. Ya otomatis saya bisa jadi negatif thinking. Betul enggak? Oh ini nyepion ini. Mau kepingin tahu kegiatannya Pak Wijaya ini apa-apa aja, kita contohi. Boleh enggak saya punya pikiran itu? Boleh, ya kan? Terus saya cuma mikir, lah apa Pak Wijaya, pokoknya ngamini jarinya aktif ya weh cukup. Loh kita nggak connect, kita nggak sehati, kita nggak seiman nanti akhirnya, kita nggak setujuan, betul nggak? Jadi saya pertegas lagi, ya ini nanti bisa di share aja, nanti kan tahu kan ya siapa yang dimaksud ya. Tapi sekali lagi nggak usah menghakimi, tapi nanti tetap keputusan sudah di tangan saya.
Tapi saya kan sudah curhat ini, saya sudah sampaikan ini, ya kan. Kalau 8 kali atau 2 bulan nggak muncul, berarti apa? Semua jemaat ngomongnya apa? Keterlaluan, kebacut, keperucut, terus ada lagi macam-macam ya. Sampai orang sih ngomong ditokno, nah itu berarti sudah seakan-akan sudah sejalan sama saya. Jadi nanti seandainya sudah saya pantau, ya maaf kata, berarti saya tidak perlu ngasih alasan ya. Berarti tidak usah perlu ngasih alasan, berarti ya sudah itu jawabannya. Ya itu tadi jawabannya jemaat. Ya puji Tuhan itu. Terus pengumumannya puji Tuhan sesuai janji saya tidak cari pelayanan di tahun 2025. Saya sudah janji tidak cari pelayanan kemana-mana karena saya mau mengikuti kehendak Tuhan, bukan mengikuti kehendak saya. Dan puji Tuhan, Tuhan masih tetap pakai saya. Nanti minggu saya ada pelajaran 2 gereja. Ini pun saya tidak minta, demi nama Tuhan. Saya diundang, saya ditelepon, saya dipanggil untuk melayani. Padahal yang satu ini baru, nggak tahu informasi dari mana. Yang satu ini sudah pernah saya layani dan dia repeat, minta dilayani lagi. Berarti pelayanan saya rindu menjadi buah. Nah nanti di Sidoarjo saya ada pelayanan 2 kali dan pelayanan itu sudah penuh, yang ikut sudah penuh. Satu kerinduan saya dengan bertumbuhnya jemaat, nanti sama-sama kita bertumbuh, berubah. Saya rindu nanti pelayanan akan saya lakukan lagi bersama jemaat. Tapi benar-benar misi visi kita sudah sejalan. Saya tidak mau bawa malu, saya tidak mau bawa malu bukan pribadi atau bukan CIG-nya. Saya tidak mau bawa malu pribadi lepas pribadi. Ya, saya di sini sudah ditemukan dengan orang-orang yang sangat luar biasa. Saya yakin dan percaya ini semua akan dipakai sama Tuhan sama-sama. Luar biasa. Nanti bisa menjadi saksi, bisa menjadi berdoa, bisa menjadi pelayan sangat luar biasa. Itu kerinduan CIG untuk berubah dan bertumbuh. Nah nanti yang lainnya lewat, tapi bukan menjadikan musuh, tapi menjadi tetap teman. Tapi untuk dia beribadah di sini, ya maaf kata tidak ada fasilitas. Boleh beribadah di sini asal berangkat dewi, mulia dewi. Ya, jadi saya tetap fokus di sini. Tapi saya tidak melarang ya. Saksi ya semua ya, saya tidak melarang siapapun yang sudah kuat di CIG mau ibadah di sini, mau beribadah terbuka, di pintu terbuka buat beribadah. Tapi untuk mengikuti fasilitas, untuk mengikuti kegiatan, saya tidak. Saya sudah cukup sama jemaat yang ada. Saya yakin ini saya anggap jemaat yang mumpuni, yang bisa saya gandeng untuk jadi teladan. Itu saya yakini. Ya. Tadi keputusannya ya berarti nanti kalau sudah terdeteksi yang 2 bulan tidak hadir atau tidak muncul, nanti saya kalau tanya lu apa jawabannya ya ini semua ya, masih kebaca, masih kenemenan, masih itu ya sudah ya, tidak perlu diperpanjang lagi ya. Oke, ibadah kita akhiri. Saya undang untuk bangkit berdiri. Saya minta waktu nanti mungkin 15 menit setelah ibadah jangan pulang dulu. Nanti sediakan makanan sama nanti makan-makan dulu. Nah nanti setelah itu saya kasih pengumuman untuk yang ikut ke gotong royong, ada yang bareng saya, ada yang ikut. Nanti kita atur, tunggu dulu setelah ibadah ya, setelah ibadah. Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Ya, firman hari ini mengingatkan kita semua, termasuk juga saya, untuk kita melihat masa depan atau masa tua kita mau jadi apa. Kita rindu untuk kita semua ini jadi berkat, untuk kita ini bisa menjadi teladan dengan apa? Dengan bertumbuh, bukan hanya jasmani tapi kerohanian kita bisa berubah, bisa bertumbuh dan terkhusus akan menjadi berkat untuk anak cucu kita, untuk orang sekeliling kita. Kiranya firman ini coba pulang untuk jadi lema dan kehidupan pribadi lepas pribadi. Hanya
Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat lawatan-Mu, buat penyertaan-Mu, dan juga buat kesempatan-Mu Tuhan untuk memperingati kebaikan-Mu, untuk memperingati kasih-Mu yang sempurna, untuk memperingati pengorbanan-Mu Tuhan. Khusus hari ini Tuhan, kiranya lawatan Roh Kudus hadir di tempat ini, jamahan terjadi buat jemaat pribadi lepas pribadi. Hari ini Tuhan dengan terfokus hanya kepadamu Tuhan, hanya pertolongan-Mu Tuhan, hanya kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Mari setiap jemaat yang mungkin hari ini mengalami pergumulan, mungkin hari ini mengalami sakit yang membawa kekhawatiran, ketakutan pada sakit itu, mungkin ada sanak saudara, anak cucu, atau menantu, atau siapapun yang mengalami satu masalah, kembali bawa hatimu, bawa imanmu, fokus sama Tuhan. Mungkin hari ini kau mengalami pergumulan yang merasa menyesakkan, merasa tidak ada jalan keluar, mungkin sangat-sangat menjadi beban. Hari ini fokuskan hati dan imanmu. Bila kau rindu mengangkat tangan, angkat tanganmu, tengadahkan wajahmu, mohon sama Tuhan, minta sama Tuhan saja. Karena hanya Dia penolong setiap kita, hanya Dia yang memberikan jalan keluar, hanya Dia memberikan kelegaan. Mari bawa hatimu, bawa imanmu. Tuhan tahu setiap hatimu. Tidak usah menoleh ke kiri ke kanan, fokuskan hanya pada Tuhan saja. Angkat tanganmu, pejamkan matamu, bawa pergumulanmu, bawa masalahmu hari ini. Fokuskan. Bila kau ingin angkat tangan saja. Yakin bahwa Roh Kudus ada di tempat ini, jamahan terjadi buat pribadi lepas pribadi. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, hamba-Mu mengangkat tangan Tuhan. Ini tanda berserah kepadamu Tuhan. Kiranya sama Tuhan, buat anak-Mu, buat jemaat-Mu yang hari ini Tuhan, mengadahkan wajahnya kepadamu, mengangkat tangannya kepadamu, membawa hati dan imannya saja kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kau akan mendapatkan mujizat, kau akan mendapatkan jawaban, kau akan mendapatkan kelegaan, kau akan mendapatkan kesembuhan, dan kau akan membawakan segala yang terbaik dari Tuhan. Kiranya segala yang terbaik dari Tuhan akan turun atasmu, atas pergumulanmu Tuhan akan beri jalan keluar, kelegaan, dan segala yang terbaik akan kembali turun atasmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama yakin dan percaya
Tuhan, ini anakmu, ini jemaatmu Tuhan. Kembali Tuhan ke hati dan iman. Kita bawa hati kita bawa iman kita angkat tangan kita tengadakan wajah kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk, kita foto dulu, terus nanti jemaat duduk dulu, bisa dibagikan kuenya, boleh ngambil lebih dari 1, ya, boleh ngambil 2, boleh ngambil 3, nanti dibagikan dulu sambil nunggu nanti perjamuan kasihnya disiapkan, ya. Oke, kita foto dulu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita foto dulu ya.